Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan terkait materi analisis session layer dalam model OSI. Sebelum masuk ke materi pertama, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana saya Amanda Putri Haryanti sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai pemateri ada Afrianda, Fata Mutia Nur Inaya, Aziba Adila Masnai Putri, Amelia Nanda, Naila Dwi Amalia, Lionel Situmeang, Muhammad Rafi Putra Alam, dan Muhammad Rifat Afkar. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari session layer. Definisi dari session layer adalah lapisan kelima yang ada dalam model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi untuk menghubungkan, mengelola, menyinkronkan, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat atau aplikasi pada jaringan komputer. Lapisan ini memastikan pertukaran data terjadi secara efisien, terstruktur, dan terkoordinasi, misalnya dengan menyediakan mekanisme dialog kontrol atau giliran berbicara dan sinkronisasi titik pemulihan bila terjadi gangguan. Di sini saya akan menjelaskan poin karakteristiknya. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pembentukan sesi. Nah, pembentukan sesi ini membuka dan memulai sesi komunikasi yang stabil antar aplikasi atau perangkat agar proses komunikasinya berjalan dengan teratur sejak awal. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan sesi. Nah, pemeliharaan sesi itu menjaga agar sesi tetap aktif, sinkron, dan lancar selama proses pertukaran data berlangsung tanpa adanya gangguan. Kemudian yang ketiga ada pengendalian dialog. Nah, pengendalian dialog itu mengatur arahnya komunikasi. Apakah satu arahnya bergiliran atau dua arah sekaligus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian yang keempat ada sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu menyisipkan checkpoint dalam aliran data untuk memungkinkan kelanjutan komunikasi dari titik terakhir jika terjadi sebuah gangguan. Kemudian yang kelima ada pemutusan sesi. Nah, pemutusan sesi juga memastikan sesi komunikasi dapat ditutup atau dihentikan dengan rapi sehingga sumber daya jaringan dapat dilepas dan penggunaan menjadi efisien. Kemudian yang keenam, ada pengelolaan pertukaran data. Nah, pengelolaan pertukaran data itu bertugas untuk mengelola pertukaran data antar sesi agar data dapat diterima dan dikirim secara berurutan dan juga handal. Kemudian yang ketujuh ada mendukung multitasking. Nah, di mana session layer dapat mengelola beberapa sesi komunikasi secara bersamaan dengan menjaga setiap sesi tetap terpisah dan tidak tercampur. Kemudian yang ke-8 ada keamanan sesi. Nah, keamanan sesi itu menyediakan autentikasi dan kontrol keamanan untuk memastikan sesi hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, itulah tadi 8 poin karakteristik dari session layer. Kemudian lanjut pada materi jenis-jenis session layer yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudari Azifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis session layer. Yang pertama itu ada simplex, yang dimana komunikasi ini adalah satu arah saja. Kita hanya pengirim dan penerima tanpa interaksi timbal balik. Pada jenis data ini ke satu arah sehingga penerima tidak dapat membalas ke pengirim. Contoh penerapannya itu ketika kita menonton atau mendengar radio, televisi, kita hanya bisa menerima informasi saja tanpa membalasnya. Yang kedua itu ada hal duplex. Karena hal duplex ini adalah komunikasi dua arah, tetapi dilakukan secara bergantian. Ini sebuah perangkat atau pihak bisa mengirim ke pihak lain, hanya bisa menerima dan baru bisa mengirim setelah giliran berikutnya. Jenis komunikasi ini tidak bisa berjalan secara bersamaan sehingga komunikasi berlangsung secara bergantian. Contoh sehari-hari itu ketika kita mendengar pengeras suara di loket tiket, di mana petugas berbicara lebih dulu, lalu penumpang baru bisa menjawab setelah selesai. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi hanya bisa dilakukan secara bergantian. Yang ketiga itu ada full duplex, komunikasi dua arah secara bersamaan.
Nah, komunikasi ini adalah pihak dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang bersamaan. Hal ini membuat komunikasi lebih cepat, efisien, dan alami layaknya percakapan. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari itu ketika kita video call, kita bisa berbicara atau mendengar secara langsung tanpa eh, per- eh, kita bisa mendengar berbicara secara langsung, bahkan sambil melihat ekspresi wajah lawan bicara sehingga komunikasi terasa alami seperti bertatap muka langsung. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi session layer. Kepada saudara, saya persilahkan. Fungsi session layer. Fungsi yang pertama adalah membangun sesi komunikasi. Session layer membuka sesi komunikasi antara dua aplikasi, menetapkan aturan dan parameter dialog. Kedua, memelihara sisi komunikasi. Mengatur komunikasi agar tetap berlangsung sampai data selesai ditransfer, termasuk kontrol giliran bicara atau dialog kontrol. Yang ketiga, sinkronisasi. Menyisipkan checkpoint untuk memungkinkan komunikasi dilanjutkan dari titik terakhir jika terjadi gangguan. Yang keempat, mengakhiri sesi komunikasi. Memutus sesi secara tertib agar tidak terjadi kehilangan data atau kerusakan saat komunikasi berakhir. Yang kelima, kontrol dialog dan manajemen mode komunikasi. Mengatur mode komunikasi seperti full duplex, half duplex, dan mengelola giliran pengiriman data agar komunikasi terorganisir dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi manfaat session layer. Kepada saudara, saya persilahkan. Manfaat session layer. Yang pertama itu mempertahankan dan mengolah koneksi. Session layer menjaga agar sesi komunikasi antara aplikasi tetap aktif selama diperlukan dan mengatur kapan sesi tersebut dibuka dan ditutup. Yang kedua ada kontrol dialog. Session layer mengendalikan giliran pengirim data dan mengatur mode komunikasi seperti full duplex, half duplex, atau simplex, sehingga komunikasi menjadi teratur. Selanjutnya ada yang ketiga, menjaga keteraturan komunikasi. Lapisan ini memastikan bahwa data dikirim secara berurutan tanpa tumpang tindih, menjaga kestabilan dan mengurangi kemungkinan error dalam komunikasi. Yang terakhir ada efisiensi sumber daya, dengan membuka sesi hanya saat diperlukan dan menutupnya ketika ketika selesai. Lapisan ini membantu penghematan sumber daya jaringan dan sistem agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya masuk ke materi kelebihan session layer. Kepada saudari, saya persilahkan. Session layer memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi antar aplikasi. Ada beberapa kelebihannya. Pertama, pengaturan sesi komunikasi. Layar ini bisa membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi. Jadi, kedua pihak yang berkomunikasi tahu kapan komunikasi dimulai dan kapan harus diakhiri. Kedua, kontrol dialog. Session layer mampu mengatur jalannya dialog, apakah komunikasi berjalan dua arah sekaligus, atau bergantian, atau satu arah saja. Dengan begitu, proses komunikasi menjadi lebih terstruktur. Ketiga, sinkronisasi dan checkpoint. Jika terjadi gangguan saat komunikasi, session layer menyediakan titik sinkronisasi atau checkpoint. Artinya, komunikasi bisa dilanjutkan dari titik terakhir tanpa perlu mengulang dari awal. Keempat, meminimalkan kehilangan data atau overlap pesan. Dengan adanya manajemen sesi dan sinkronisasi, session layer memastikan data tidak terpotong atau tumpang tindih. Pesan yang dikirim bisa sampai secara utuh. Yang kelima, pemulihan kesalahan parsial. Kalau koneksi terputus sementara, komunikasi bisa dilanjutkan dari checkpoint terakhir, bukan dari nol lagi. Ini membuat proses jauh lebih efisien. Yang keenam, menyederhanakan pengembangan aplikasi. Karena fungsi manajemen sesi sudah ditangani oleh session layer, pengembang aplikasi tidak perlu repot membuat mekanisme sesi sendiri. Mereka bisa lebih fokus pada logika utama aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke materi kekurangan dan keterbatasan session layer. Kepada saudara, saya persilahkan. Baik, adapun kekurangan dan keterbatasan dari session layer ini. Yang pertama, fungsi session layer jarang terlihat secara eksplisit
dalam implementasi protokol modern. Banyak fungsi seperti manajemen sesi, dialog kontrol, atau sinkronisasi digabungkan ke dalam application layer atau transport layer. Seperti contoh protokol HTTP yang mendominasi komunikasi website bersifat stateless, sehingga tidak memerlukan sesi berkelanjutan sebagaimana yang ditawarkan dari session layer. Kekurangan yang kedua yaitu keberadaan session layer sering menimbulkan overhead dan kompleksitas waktu tambahan. Nah, proses ini membangun sesi, menjaga dialog kontrol maupun melakukan sinkronisasi dengan checkpoint akan memerlukan memori dan tambahan waktu, sehingga proses ini dianggap overhead yang tidak diperlukan, terutama dalam komunikasi sederhana atau protokol yang bersifat stateless. Selain itu, proses sesi setup maupun sinkronisasi bisa menimbulkan latensi tambahan. Nah, kekurangan yang ketiga yaitu efisiensi session layer juga dipertanyakan pada aplikasi tertentu. Misal pada game online, fungsi checkpoint atau sinkronisasi dianggap tidak relevan karena game lebih memilih untuk menggunakan protokol berbasis UDP yang mengutamakan kecepatan transmisi meski tidak menjamin pengiriman data secara sempurna. Yang keempat, fungsi session layer seringkali tumpang tindih dengan lapisan yang lain, sehingga batas pemisahan akan menjadi kurang jelas. Pada komunikasi HTTPS misalnya, sesi dan keamanan sudah diatur melalui SSL yang bekerja pada aplikasi layer. Hal ini menunjukkan bahwa protokol modern tidak memisahkan session layer secara tegas, melainkan mengintegrasikan fungsinya ke dalam lapisan atau aplikasi. Yang kelima, terdapat keterbatasan dari sisi kebutuhan aplikasi. Jadi, tidak semua aplikasi memerlukan kontrol sesi yang kompleks, seperti checkpoint atau dialog kontrol. Komunikasi sederhana berbasis HTTP, aplikasi respon cepat, atau aplikasi mobile dengan koneksi yang tidak stabil lebih memilih mekanisme yang lebih ringan. Yang terakhir, implementasi session layer jarang digunakan secara eksplisit dalam protokol modern sekarang. Jadi, OSI model lebih memilih berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana komunikasi jaringan dikelola daripada sebagai standar implementasi yang benar-benar diikuti. Jadi protokol sekarang tidak mendefinisikan session layer secara terpisah, tetapi menyatukan fungsinya ke lapisan lain. Dan demikian session layer lebih banyak berperan sebagai acuan teoritis dalam literatur akademik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yang mengenai pemanfaatan session layer dalam komunikasi jaringan modern. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, adapun pemanfaatan session layer dalam komunikasi jaringan yaitu video conference seperti Zoom dan Google Meet. Nah, session layer bertugas untuk menjaga kestabilan sesi komunikasi video agar panggilan tidak terputus dan bisa dilanjutkan jika jaringan terganggu. Yang kedua, login website seperti internet, banking, atau e-commerce. Nah, session layer bertugas untuk membuat session ID agar pengguna tetap login saat berpindah halaman. Maksudnya, setiap ingin memasuk halaman baru, pengguna harus memasukkan Face ID untuk membuka halaman. Yang ketiga, streaming musik dan film seperti Spotify atau Netflix. Nah, session layer bertugas untuk memastikan data audio video terus mengalir tanpa gangguan sehingga konten bisa diputar lancar. Maksudnya, jika jaringan terputus, video tidak akan diulang dari awal, tapi langsung dilanjutkan. Dan yang terakhir, game online seperti Mobile Legends atau PUBG dan lain-lain. Nah, session layer bertugas untuk menjaga koneksi antara server dan pemain agar tetap aktif dan game tidak terputus saat gangguan kecil atau jaringan buruk. Adapun kesimpulan dari materi pada presentasi kali ini yaitu session layer adalah lapisan kelima dalam model OSI yang memiliki peran krusial dalam mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi pada jaringan komputer. Nah, fungsi utamanya mencakup pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi komunikasi secara terkoordinasi dan efisien. Selain itu, lapisan ini menyediakan mekanisme pengendalian dialog atau dialog control. Kemudian ada sinkronisasi data melalui checkpoint untuk pemulihan bila terjadi gangguan, serta pengelolaan token untuk mengatur giliran bicara dalam komunikasi.
Kemudian, meskipun dalam pembahasan karakteristik, fungsi, dan manfaat session layer terdapat beberapa poin yang tampak mirip atau tumpang tindih, perbedaan mendasarnya terletak pada fokus dan cakup masing-masing. Karakteristik lebih menekankan pada sifat-sifat dan ciri yang melekat pada lapisan. Fungsi menjelaskan peran dan tugas teknis yang dijalankan, sedangkan manfaat mengacu pada keuntungan nyata dan nilai tambahan yang diperoleh dari keberadaan lapisan ini dalam komunikasi jaringan. Dengan memahami perbedaan ini, akan lebih mudah mengapresiasi bagaimana session layer berkontribusi secara spesifik dan signifikan dalam menjalin komunikasi yang lancar, aman, dan terorganisir dalam jaringan komputer. Oke, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.